Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Albari. Saya adalah mahasiswa Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Operasi Teknik Kimia 1. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibrahim Albari, NIM 203181810028 dengan dosen pengampu Ibu Oki Putri Prastuti, STMT. Sebelum kita masuk ke pemisahan gaya sentrifugal, perlu diketahui bahwa gaya sentrifugal itu merupakan gaya yang dimiliki oleh benda yang bergerak melingkar, di mana benda tersebut arahnya menjauhi pusat lingkaran. Jadi gaya sentrifugal menjauhi pusat lingkaran, jadi arahnya ke sini. Berbanding balik dengan gaya sentripetal, jika sentrifugal menjauhi pusat lingkaran, maka sentripetal mendekati atau menuju pusat lingkaran, seperti itu. Nah, di sini merupakan ilustrasi dari pemisahan sentrifugal. Dan setelah slide ini nanti akan ada video yang mendukung menjelaskan tentang sketsa atau ilustrasi ini. Jadi di sini saya hanya menjelaskan dikit. Di poin A, ketika slurry feed atau ketika slurry masuk, kemudian ini gaya perputarannya. Kemudian di poin B, di sini ketika slurry-nya ketika sudah masuk, di sini awal terjadinya pengendapan padatan dari cairan. Jadi nanti pengendapan ini untuk memisahkan antara padatan dan juga cairan. Kemudian yang di poin C merupakan pemisahan antara dua fraksi cairan, antara heavy liquid fraction dan juga light liquid fraction. Itu. Kemudian langsung kita tampilkan videonya. Langsung kita mulai ke menit 50. Nah, ini produk inletnya atau yang di sketsa tadi, slurry feed. Nah, ini slurry feed masuk. Ini berputar ya. Jadi ini ada gaya sentrifugalnya di sini. Dia berputar. Nah, ini untuk gambar detailnya. Terjadi pengendapan, jadi yang hitam, bintik-bintik hitam itu merupakan solid. Jadi dia selalu ke bawah, mengendap dia di bawah. Nanti jadinya seperti ini. Nah, ini pengendapan padatan dari cairan yang masuk tadi. Ya, ini merupakan light phase atau tadi yang di poin C terdapat permisahan antara dua fraksi cairan. Nah, di situ antara heavy phase dan juga light phase. Jadi pemisahan ini antara berdasarkan densitasnya, dipisahkan antara densitas tinggi dan juga densitas yang rendah. Jika ditanya itu kenapa yang densitasnya tinggi berada di paling luar, karena densitasnya lebih tinggi, karena dia memiliki karena densitasnya tinggi, dia juga memiliki gaya sentrifugal yang tinggi juga, seperti itu. Oke, untuk persamaan untuk gaya sentrifugal sendiri kita ketahui adalah AE sama dengan R omega kuadrat, di mana AE merupakan percepatan dari gaya sentrifugal,
R adalah jarak radial pusat rotasi dan omega adalah kecepatan melingkar. HE biasanya dalam satuan meter per sekon kuadrat, sedangkan R dalam satuan meter dan juga omega dalam satuan rad per sekon. Kemudian gaya sentrifugal yang bertindak pada partikel memiliki persamaan Fc sama dengan M dikali AE. Kemudian dari AE tadi didapatkan rumus R dikalikan omega kuadrat, maka menjadi M dikali R dikali omega kuadrat. Kemudian dikarenakan omega sendiri memiliki rumus V per R, di mana V merupakan kecepatan tangensial dari partikel dalam satuan meter per sekon, maka untuk omega sendiri diganti V per R, kemudian didapatkan rumus mv kuadrat per R. Kemudian di sini kita memiliki kecepatan rotasi diberikan sebagai N, di mana omega sama dengan 2 pi N per 60, di mana N-nya sendiri adalah 60 V per 2 pi R. Oke, untuk selanjutnya kita substitusikan persamaan 14.42 dan juga 14.43 menjadi Fc Newton sama dengan Mr dalam kurung 2 pi N per 60 kuadrat sama dengan 0,01097 mrn kuadrat. Jadi tinggal duanya dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian pi-nya dikuadratkan terlebih dahulu, dan dibagi dalam kurung 60-nya juga dikuadratkan terlebih dahulu, kemudian didapatkan nilai 0,01097 mrn kuadrat. Oke. Ini merupakan persamaan 14.46. Kemudian kita telah tahu rumus dari 14.3 strip 2 ini yang telah dijelaskan oleh teman kita, yakni Mas Ervan, telah dijelaskan bahwasanya Fg sama dengan M dikali G. kemudian dalam kondisi gaya gravitasional, gaya sentrifugal dikombinasikan atau bisa disubstitusi persamaan ketiga ini, 14.32, 14.42 dan juga 14.43 menjadi Fc per Fg sama dengan R omega kuadrat per G sama dengan R per G dikali 2 dalam kurung 2 pi N per 60 kuadrat, dan didapatkan hasil 0,00118 Rn kuadrat. Thank you, terima kasih dari saya.